Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Pendeta Iki Sumartina Putri Prayitno PhD, salah satu dosen teologi praktika khususnya bidang ilmu pendidikan agama Kristen di Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Sebagai dosen, tentu saja saya mengemban Tridharma perguruan tinggi yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Salah satu dari tugas Tridharma yaitu pengajaran. Menyangkut pengajaran mata kuliah yang selama ini saya ampu antara lain pendidikan agama Kristen, kurikulum, metode, dan media pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Kristen keluarga, pendidikan agama Kristen untuk masyarakat majemuk, pendidikan agamawi dan transformasi sosial, manajemen pendidikan agamawi, serta mata kuliah lain dalam rumpun teologi praktika seperti homiletika atau ilmu berkhotbah dan liturgika musik gerejawi. Bagaimana saya biasanya mempunyai alur ketika mengajar? Tentu saya bagi dalam 3 bagian besar, yaitu bagaimana saya menyampaikan materi, bagaimana saya berinteraksi dengan subjek didik saya, dan yang terakhir bagaimana saya mengevaluasi berbagai hal yang telah dipersiapkan dalam perangkat kurikulum dan RPS yang telah saya siapkan. Mengenai pendidikan agama Kristen secara khusus, mata kuliah ini menyajikan pokok-pokok mendasar pendidikan dan kurikulum serta berbagai pendekatan Kristiani. Gereja menjadi konteks pembelajaran secara khusus untuk memahami peranan strategis pendidikan agama Kristen dalam memberdayakan gereja berdasarkan berbagai perspektif dan perkembangan manusia dalam pendidikan agama Kristen itu sendiri, juga tidak melupakan mengenai kebutuhan pendidikan agama Kristen kategorial, mulai dari usia anak, remaja, pemuda, dewasa, hingga lansia. Mahasiswa dalam mata kuliah ini akan mempelajari hakikat pendidikan agama Kristen, filsafat pendidikan agama Kristen, tujuan, konteks, dan setting pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Kristen di era globalisasi, serta pendidikan agama Kristen kategorial seperti yang sudah saya ungkapkan terdahulu. Sistem perkuliahan kami terdiri dari 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan tatap muka di dalam kelas yang terdiri dari penyampaian materi oleh saya dan juga fasilitasi materi-materi presentasi kelompok yang sudah kami persiapkan secara teliti, serta 1 pertemuan untuk TTS dan 1 pertemuan untuk TAS. Dalam mengajar, saya pun tidak lupa untuk mengakomodir teknologi yang berkembang saat ini. Di dalam kampus kami, Universitas Kristen Satya Wacana, kami menerapkan aplikasi Flexible Learning atau F-Learn. Di sana, kami dapat mengunggah materi, menerima tugas mahasiswa, bahkan sampai melakukan diskusi dan penilaian. Secara pribadi, saya mempunyai preferensi aplikasi teknologi seperti Google Classroom untuk mengakomodir berbagai hal yang berkaitan dengan kelas, baik dari presentasi, materi, tugas, dan juga diskusi. Sarana-prasarana seperti apa yang saya perlukan dan saya gunakan ketika mengajar? Alat tulis, whiteboard, laptop, PowerPoint, LCD projector, serta alat peraga. Bagaimana evaluasi saya lakukan dalam mata kuliah pendidikan agama Kristen? Evaluasi saya lakukan dengan 2 bentuk, yaitu tes dan non-tes. Tes berupa TTS, TAS, serta kuis yang saya lakukan secara insidentil. Non-tes berupa presentasi kelompok, serta diskusi dan juga laporan-laporan mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok. Penilaian difokuskan pada penguasaan materi dan tentu ketercapaian kompetensi yang telah dirancang untuk dicapai oleh mahasiswa. TTS mengandung presentasi 15%, kelompok 25%, TAS 25%, presentasi 15%, kuis serta diskusi yang di dalamnya termaktub presensi 20%. Harapannya, dengan penilaian seperti ini, mahasiswa benar-benar serius dalam mengikuti berbagai tahapan pembelajaran serta penugasan yang diberikan.
Video yang mengikuti video penjelasan singkat saya mengenai mata kuliah pendidikan agama Kristen adalah video pembelajaran. Di sana kami berada dalam pertemuan ke-9 dengan topik pembelajaran pendidikan agama Kristen anak. Di sana mahasiswa difasilitasi dengan materi mengenai siapa itu anak, apa yang menjadi kebutuhannya dalam perkembangan kemanusiaannya, karakteristik anak, serta kurikulum dan metode sederhana untuk anak. Semoga mahasiswa terbantu dan diperlengkapi untuk menjadi pendidik Kristen yang baik dan pekerja gereja yang mumpuni. Selamat siang teman-teman. Berjumpa dengan teman-teman semua sampai salah berjumpa gitu ya teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Kita kembali di kelas PAK kita. Terima kasih sudah hadir. Kita mulai dulu dengan doa. Siapa Iqsal Yoga ya, Yoga pimpin kita dalam doa, baru kita mulai dengan pemaparan materi singkat pada siang hari ini. Silahkan. Terima kasih Bu, teman-teman. PKS dan dosen, mari kita sambil doa. Tuhan, terima kasih untuk Bapak-Mu yang membuat kami tiba di sini. Sekarang kami akan mendengarkan materi. Biarlah materi ini boleh menjadi bekal untuk masa depan kami. Berkati Ibu dosen dan kami semua yang ada di sini. Mengenal Yesus Kristus, amin. Amin, terima kasih. Teman-teman, minggu lalu materi kita sampai di pemaparan tentang psikologi anak. Dan oleh karena itu, materi hari ini akan sangat berkaitan dengan materi minggu lalu yang sudah kita lihat bersama. Psikologi anak dalam kaitan dengan pendidikan agama Kristen untuk anak. Jadi dalam slide ini akan ada juga sedikit review tentang hal-hal yang telah kita pelajari kemarin. Namun khususnya hari ini kita akan melihat kurikulum dan metode yang layak untuk dipakai untuk anak-anak kita yang ada di gereja maupun di sekolah. Siapa tahu teman-teman akan berpunya cita-cita menjadi guru agama juga teman-teman. Nah, mari kita lihat pendidikan agama Kristen untuk anak ini. Teman-teman tolong tanamkan ini dalam pikiran kita, anak tidak pernah dan tidak boleh dijadikan sebagai warga negara kelas 2 dalam gereja. Harus ingat itu baik, harus tanamkan itu baik. Ketika Anda menjadi pelayan gereja pada nantinya, anak-anak tidak boleh dinomor duakan. Terkadang kita menempatkan orang dewasa atau manusia produktif yang ada dalam gereja sebagai orang-orang prioritas, sedangkan anak itu nanti-nanti saja. Itu sangat kelihatan banget ketika terjadi pemrograman, terjadi kita sudah dana tiap tahun seperti itu ya teman-teman. Jadi dalam ruang-ruang sekolah minggu, dalam metode yang kita pakai seperti itu, asal sudah cerita aja, kayaknya udah selesai. Yang penting anak udah hadir kali ini udah selesai gitu. Kita tidak ada pengenalan yang mendalam tentang mereka, melihat potensi mereka dan lain sebagainya. Mari kita lihat di sini. Pendidikan agama Kristen anak adalah bagian dari pelayanan gereja kategorial yang memakai pendekatan tahapan perkembangan psikologi manusia. Dalam hal ini adalah kategori usia. Di gereja kita ada berapa banyak pelayanan berdasarkan kategori usia? Anak langsung dewasa. Dan saja dan muda, dewasa dan selanjutnya seperti itu. Jadi berdasarkan kategori usia ini seperti ini. Ada lagi berdasarkan kategori gender. Berarti kan teman-teman ada kaum ibu, ada kaum bapak. Nah, anak ini yang menurut kategori usia. Nah, seperti pohon bambu, semakin muda ketika kita membentuk dia, maka ke atasnya itu juga akan semakin tertata dengan rapi. Tapi kalau dari sedari kecil foundation yang tidak kuat, maka seperti teori alam pada umumnya, teologi juga demikian, yang tidak pernah mengkhianati apa yang terjadi di semesta. Ketika kita tidak invest baik untuk anak-anak, maka yang akan terjadi dalam kehidupan perkembangan mereka juga demikian. Seperti itu ya teman-teman. Mari kita maju ke sini. Salah satu tokoh klasik ya teman-teman. Teman-teman mungkin berjumpa dengan banyak sekali tokoh kontemporer. Namun salah satu tokoh klasik yang bicara tentang anak ini adalah Horace Bushnell. Ada beberapa tesis dia yang menarik. Pendidikan agama Kristen yang paling dasar ya adalah ketika seseorang dibesarkan dalam kehidupan yang mengamalkan iman Kristen. Ini dasar sekali, foundation tadi. Jadi kalau dasar kuat akan kuat, jika dasar rapuh akan rapuh. Yang berikut, tujuan pendidikan agama Kristen terjadi dalam kehidupan dimulai dari anak-anak, dewasa, dan terakhir nanti dia menjadi warga dewasa. Ingat, anak-anak itu dia akan bertumbuh, dia tidak akan semakin mengecil.
dia akan semakin dewasa. Jadi perspektif pelayanan dalam gereja untuk anak-anak adalah orang ini suatu saat akan menjadi besar. Manusia kecil ini suatu saat akan menjadi warga jemaat dewasa. Warga jemaat dewasa seperti apa yang aku mau ada di dalam gerejaku. Itu harus menjadi panggilan dari guru, panggilan dari pendeta yang ada dalam pelayanan. Jadi anak kecil, bikin aja yang gitu. Enggak loh. Dia itu suatu saat akan menjadi orang dewasa. Orang dewasa Kristen seperti apa yang kita mau ada dalam gereja kita, itu tanggung jawab kita. Jadi tidak boleh diremehkan. Yang berikut, tujuan pendidikan agama Kristen bagi anak agar anak tersebut menerima kepercayaan yang dianut oleh orang tuanya. Misalnya bertindak baik, bertumbuh secara wajar dalam iman Kristen. Nah begini teman-teman, supaya anak ini mampu bisa menerima juga. Artinya apa? Menerima di sini bahasa Indonesianya adalah menginternalisasi. Sebab anak itu kan dia belum operasional konkretnya. Dia itu hanya ikut-ikut. Nah, tapi dalam ilmu psikologi adalah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus itu akan menjadi suatu karakter. Ketika itu sudah menjadi karakter anak, maka nanti ketika dia dewasa, dia bisa melihat dan mengartikan karakter itu. Kenapa? Nah sekarang kita bantu dia untuk bagaimana melakukan, bagaimana mengasihi itu, bagaimana ramah itu, bagaimana rukun itu. Nah itu tuh dilihat dalam keluarga. Sekarang di-shape dulu, diatur, diformasi dulu seperti itu, sehingga semakin dewasa dia nanti remaja, pemuda, dan lain sebagainya, kita memberikan nilai. Ketika kognitifnya juga sudah mulai memadai untuk mengerti kenapa saya harus. Jadi anak-anak bisa menerima, kenapa saya harus begitu, seperti itu. Gitu ya teman-teman, dalam pemahaman mereka yang masih sangat-sangat muda. Nah, sampai di sini, anak-anak itu siapa? Kita akan mereview yang minggu lalu ya. Anak-anak, ingat ya, ini bukan anak-anak. Biar dia masih SD, SMA, tapi kalau sudah keriput seperti itu, tanda-tanda biologis yang menua, berarti dia sudah bukan anak-anak lagi ya. Teman-temannya dia sudah berjenggot, berkumis, ubanan, bukan anak-anak. Yang anak-anak ini yang di bawah ini. Jadi jangan bingung ya. Anak-anak itu tentang usia ya. Umur 0 sampai 12 tahun. Supaya dia mampu, supaya anak-anak Kristen ini mampu apa? Fisiknya baik, sosialnya baik, kognitifnya baik, psikomotoriknya baik. Anak-anak dunianya apa? Bermain. Nah, Tak juga sangat memperhatikan itu. Play is a child work and action is the basis of thought. Bermain itu adalah dunianya anak-anak. Dan tindakan yang dia lakukan ketika dia bermain, ada sesuatu yang dia pelajari sehingga dia melakukan tindakan tersebut. Ini yang orang biasa bilang belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain itu. Nah, sampai di sini Ibu tanya dulu yang minggu lalu. Apa hubungannya psikologi perkembangan dengan pendidikan untuk anak? Pendidikan agama Kristen untuk anak. Apa hubungannya? Kenapa? Psikologi perkembangan begitu terkait erat pendidikan kepada anak. Bisa? Ibu terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin saya mencoba menjawab dari Ibu. Apa hubungannya PAK dengan perkembangan anak? Atau sejauh yang saya pelajari itu kalau di kelas psikologi ada teori terkait dengan Jeffrey Arce yang dia mengatakan bahwasannya ternyata anak-anak itu harus ditinjau dan diukur melihat cara berpikirnya. Dan ternyata ada tahapan-tahapannya dari umur 0 sampai 12 tahun. Sama juga dengan yang Ibu jelaskan. Sehingga saya mau mengatakan bahwasannya sangat amat berpengaruh. Karena metode atau cara yang digunakan oleh orang, yang dalam hal ini kita bisa bilang guru sekolah minggu, orang tua, dan lain sebagainya, harus sesuai dengan usia anak tersebut. Kita tidak boleh memaksakan anak yang berusia 0 sampai 2 tahun yang cara dia belajar itu dari sensori motorik dan kita memaksa dia untuk berpikir dengan nalar. Nah, sehingga itulah yang harus disesuaikan.
karena PK keluarga harus mampu untuk mendukung perkembangan anak. Karakteristik anak, dia masih bermain dan belajar. Tadi kita sudah bicara bersama. Dia masih ada di lingkungan yang kalau kamu lakukan ini harfiah yang diterap yang dia ikuti. Jadi sangat-sangat meniru banget gitu. Dia gemar sekali bertanya. Biasa anak sekolah minggu ya. Kenapa sih mamaku perutnya gendut? Oh itu ada adik di dalam. Nanti adik cara keluarnya gimana? Aduh bingung ya kita yang di sekolah minggu, kita bingung ya. Kenapa gunung bentuknya begitu? Kalau meledak nanti kasihan dong pohon-pohon dan lain sebagainya. Segala pertanyaan kritis itu dia senang sekali bertanya. Kalau kamu makan, kakak makan apa? Makan jagung, buka mulut, kasih keluar lidah, seperti itu ya. Anak kecil itu seperti itu. Makin kecil dia, makin kritis dia. Makin apa ya? Kalau kita nggak itu tuh gemes sampai pengen gemes gitu ya. Nah, terus juga sangat aktif. Apalagi kalau dia teman-temannya umur 0 sampai umur 4-5 tahun, makin dipegang makin lari dia dan lain sebagainya. Ini kakak-kakak sekolah minggu pasti jauh lebih paham daripada ibu yang praktisi di kampus ya, Anda yang terjun langsung seperti ini. Nah, tema-tema seperti apa yang perlu ada dalam PAK untuk anak-anak teman-teman? Gak bisa yang berat-berat, seperti 2 teman tadi. 1, Tuhan Maha Pengasih Penyayang. Jangan coba-coba kamu ajar mereka tentang kamu boleh ajar, kamu omong, tapi dia tidak mengerti. Ya, Tuhan mati untuk seluruh dunia karena kasihnya kepada kita. Allah kita adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Panggilan gereja adalah diakonia, koinonia, marturia. Meninggal dia nanti ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Anak-anak itu simpel banget dan dia lihat dalam dirimu, dalam semesta. Tuhan itu menciptakan indah banget. Tuhan pencipta tema yang harus ada dalam diri anak-anak sebagai foundation. Dia mencipta. Nah, kenapa ya itu bintang gak jatuh? Itu ya. Kenapa bulan itu kan gak jatuh tiba-tiba gitu ya. Kenapa aku jalan kok tidak melayang-layang? Maksudnya Tuhan pencipta itu perlu ada di sana. Tuhan mengatur semuanya. Maka hidup dia pun diatur, dijaga. Dia nggak akan dibiarkan Tuhan jatuh seperti itu ya, seperti bintang-bintang di langit atau gaya gravitasi bumi ini. Tuhan adalah pengasih. Kita ajari dia. Sebab teman-teman dalam pelajaran lain sambung ya, kalau anak diberikan trauma pada masa kecil itu biasanya akan berbesar dan buahnya akan menjadi tidak baik. Seperti itu. Allah yang pengasih harus muncul dalam diri kakak, mama, papa, circle keluarga, sekolah minggu, gereja harus jadi tempat yang aman. Ini semua sudah ada. Kemudian nilai Kristiani yang kita ajar dia, anak-anak kecil gitu ya. Mari kita berpuasa pantang dosa misalnya hari ini, dia belum mengerti. Tapi cuma berdoa saja dia mengerti. Ibadah dalam artian ibadah yang singkat, simpel dia akan mengerti. Karena daya konsentrasi anak-anak hanya 10-15 menit selesai ya. Sopan, sikap, tutur katanya ya. Karena ini akan bentuk basic banget. Dia jadi manusia yang baik untuk dirinya dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ketika kita mampu melakukan ini, maka kita akan bisa terus mengarahkan dia seperti pohon bambu yang beda. Makin lama dia makin tinggi dalam arah yang kita tentukan, bantu dia ke yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau juga. Ingat, bicara tentang anak, bicara tentang hal yang begitu sederhana tetapi sangat kompleks. Banyak hal yang perlu untuk kita perhatikan. PPT ini akan dibagi untuk teman-teman. Namun sebelum kita lanjut ke yang slide berikut, ketika ada yang sudah kehilangan catatan akan di-share ya teman-teman. Adakah kita berhenti dulu di sini sambil ada feedback dari teman-teman sampai di slide ini? Apakah ada yang harus hidup merangkak lebih? Silakan. Ada 2 orang, ya. Happy dan Minola. Happy silakan. Ini saya mau bertanya kan sudah dijelaskan bagaimana anak itu memahami yang kemudian yang menjadi kelas yang menjelaskan ke bapak saya sendiri. Nah jadi bagaimana kalau kita sebagai guru itu sebagai orang tua dan sebagainya bisa memberikan metode belajar yang seperti artinya metode belajar yang mudah dimengerti dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek dalam setiap perkembangan anak itu.
Itu yang juga pertanyaan saya. Oke, jadi di sini. Ini Ibu ya. Ya. Seperti contoh ini kayak menjelaskan terkait dengan konsep dosa itu soalnya sangat sulit. Kita yang dewasa yang masih sulit untuk memahami bagaimana kita memperhatikan setiap intervensi anak itu, dan kita bisa menjelaskan kepada mereka dengan tahap perkembangan yang disampaikan. Baik, terima kasih. Mila dulu. Baik Bu, materi yang luar biasa mengenai anak. Di sini saya mau bertanya Bu, bagaimana jika anak itu dalam keadaan fase meniru? Nah, kadang-kadang di dalam rumah itu keluarnya kurang baik. Bagaimana gereja melihat hal tersebut dan bagaimana hal yang dilakukan oleh gereja? Konteks pendidikan agama Kristen ada 3 tumpu yang besar. Apa aja? Keluarga, gereja, sekolah. Sekolah itu dengan kurikulum formal gitu ya, teman-teman. Nah, ketika anak dalam masa fase meniru, kemudian misalnya di rumah itu kurang jadi tempat bagian meniru hidup dia, ya, dia maki, dia ini, dia itu, gitu ya. Maka gereja harus menjadi tempat di mana anak itu mendapatkan pengajaran yang tepat. Tapi begini Bu, pertanyaan lanjutan. Kita udah ajar dia nih mati-matian di gereja ya Bu ya. Baik, kita sayangin, kita ajar, kita nasehatin, atau kita kasih contoh yang baik. Bu, pulang, hari Sabtu balik sama lagi Bu. Riset lagi modelnya dia gitu ya. Seminggu balik. Yang harus diingat adalah firman Tuhan dalam Korintus ya. Siapa yang menabur, siapa yang menyiram, siapa yang menuai. Artinya apa? Firman ini mau ajar kepada kita di sekolah minggu untuk gereja berbesar hati, karena ada banyak sekali kasus yang seperti ini dalam rumah tangga Kristen. Ketika anak ini kembali dalam kita riset mode lagi, terima dia apa adanya. Karena kalau bukan kita yang menerima dia, siapa lagi? Yang kedua, gereja harus bergerak ekstra mile, keluar dari comfort zone. 3 ini bukannya seperti ini kan teman-temannya. Urutan pendidikan Kristen ini dalam triangle keluarga, gereja, sekolah. Jadi idealnya adalah hubungan antara gereja, sekolah, keluarga itu harus ada. Ketika anak seperti ini, maka ada metode yang perkunjungannya. Jangan lupakan itu ya. Anak-anak yang bisa ditinggalkan sebentar, 99 domba yang bisa ditinggalkan untuk kita pergi cari, yang 1 domba ini lakukanlah. Inilah koneksi antara orang tua dengan gereja. Ingat ketika kita ada dalam rumah, kita sharing dengan orang tuanya, mama, papa, kita melihat keadaan mereka seperti apa, kita mendapatkan pengetahuan yang utuh tentang keluarga ini. Kita juga bisa minta empati daripada orang tua, karena kita pun tahu empati untuk anaknya. Kalau anak terus-menerus seperti ini, nanti akan bagaimana, gitu ya. Tentulah dengan bahasa kita masing-masing, kalau kita mengenal orang tua dengan baik, kita tahu cara menyampaikannya dengan baik. Yang pertama, gereja harus tetap membuka diri untuk anak-anak, sekalipun misalnya di sosial mereka dikatakan troublemaker. Di sosial mereka kok nggak berubah-ubah, bandel, dan lain sebagainya, gitu ya. Tetap harus menyediakan tempat bagi mereka. Karena kalau bukan gereja, siapa? Kemudian yang mau tolong keluarga. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan fungsi menjembatani antara anak gereja dengan keluarga. Jadi keluarga harus tetap ada dalam circle pantauan gereja. Ketika mereka ada dalam pantauan gereja, maka keluarga itu juga rasa tanggung jawabnya itu bisa dimunculkan, bisa dihadirkan, bisa ditumbuhkan. Seperti itu. Begitu ya. Nilai itu kenapa Ibu selalu bilang kalau jadi pendeta itu sulit. Tugas kita bukan hanya hari Minggu. Ya toh, Senin sampai Sabtu itu pergi kenal keluarga. Supaya ketika ada Bu Pendeta, Pak Pendeta, Bu Guru di sana, Pak Guru di sana, mereka tahu bahwa mereka ada dalam pantauan kita. Seperti itu. Nggak perlu kita bilang, Ibu, saya ini ya. Tapi kita ke sana aja tuh, aduh, aku begini nih, jangan sampai nanti guru tahu, pendeta tahu malu. Nah, kan dia akan berubah dari dirinya sendiri. Seperti itu kan. Jadi coba terus. Kemudian Kak Happy untuk dosa ya, masalah dosa tuh ini liban, tirai yang ini, gitu ya, segala sesuatu yang sangat dogmatis ini untuk anak-anak. Pernah mungkin dalam kelas-kelas di mana kita pernah berjumpa, bukan dalam kelas Kak, tapi kelas-kelas yang lain ya teman-teman. Nggak tahu saya sudah pernah sharing ini atau belum. Saya pernah mengalami yang seperti ini. Kemudian saya berpikir pada saat itu Paskah ya teman-teman. Gereja pemutus saya itu meminta saya untuk, Bu, tolong materi ini, dosa ini.
Anak-anak itu saya siapkan demo kan, kayak ibu-ibu demo nasi goreng kan, nah demo masak, demo apa. Anak-anak juga didemokan seperti itu teman-teman. Jadi saya siapkan aqua, kemudian saya siapkan ada cat air, ada yang enggak. Jadi mulai dari botol aqua saya mikir bagaimana melibatkan anak ini kinesitor. Jadi mereka berdiri di depan semua melingkar. Siapa yang mau buka botol? Tunjukkan kekuatan. Maju yang gede-gede yang biasa ya, lari sana sini itu mereka buka. Oke. Siapa yang bisa tuangin? Hati-hati nggak boleh tumpah. Ada yang gantian tuangin. Setelah itu bisa diminum nggak airnya? Bisa. Ini ada cek air. Siapa mau tetesin? Tetesin. Sampai merah banget. Sekarang yang ini bisa diminum nggak? Enggak, kenapa? Nanti sakit perut. Nah, sama tuh. Apa yang baik untuk diri kita pasti baik. Apa yang tidak baik pasti tidak baik. Nah, begitu juga dengan kesalahan. Begitu juga dengan yang namanya dosa. Itu tidak baik untuk diri kita. Sekarang ada yang mau berdosa atau tidak? Tidak. Gitu. Nah, dosa itu apa sih? Tiba-tiba yang tanya gitu ya. Dosa itu kalau yang bikin mama nangis, bikin adik nangis, bikin kakak nangis, bikin teman cemberut. Oh, kayak dipukul ya? Iya, kalau dipukul, kalau ini, kalau itu. Mereka mencari sendiri dalam bahasa dan pergaulan mereka sendiri. Apa-apa yang baik untuk diri kita itu baik dilakukan. Apa yang tidak, jangan dilakukan. Tentang dosa dan penebusan seluruh makhluk ini dia belum mengerti. Tapi sangat egosentris kan, anak-anak ingat ya, sangat egosentris itu dia akan kena banget di dia. Itu metode demo sederhana seperti itu Pak. Jadi kalau kita perlu mengembangkan juga metode kita supaya lebih mengena pada pendidikan. Oke, gimana? Nila dan Happy, oke? Bisa mengerti ya? Oke, teman-teman nanti kalau ada pertanyaan lanjutan nanti kita bisa melanjutkan. Kesimpulan kita untuk pertemuan hari ini, jangan pernah melupakan anak-anak kita, teman-teman. Mereka ada dalam karakteristik bermain, belajar, meniru, bertanya. Oleh karena itu, jadikan semua permainan menjadi media untuk mereka belajar. Jangan ada permainan yang sia-sia, ya teman-teman. Kemudian, jadilah teladan yang baik karena anak-anak ini sedang meniru, hati-hati sekali. Milikilah kosakata anak yang banyak yang dapat dimengerti karena mereka sedang banyak bertanya, dan ketika mereka aktif, hiburlah hati kita. Kalau kita lelah banget ya, hiburlah mereka suatu saat. Satu, yang pertama, masa ini tidak akan bisa diulang lagi. Yang berikut adalah suatu saat mereka mungkin akan berdiri bersama dengan aku untuk membimbing adik-adik. Jadi kasihilah mereka dengan sepenuh hati kita, invest seluruh ilmu kita sebagai guru sekolah minggu, skill kita, kasih kita kepada mereka. Sekalipun mereka bukan anak-anak kita di masa muda ini. Nah, semoga ini menjadi kekuatan tersendiri juga nih untuk yang mau lanjut terus nanti jadi pendeta atau jadi guru. Dan selama berpelayanan dalam fakultas ya teman-teman, kita akan melanjutkan dengan relevansi teologis dan psikologis anak pada pertemuan berikut. Dan untuk itu maka bahan bacaan yang sudah Ibu kirimkan mohon dibaca supaya minggu depan kita bisa mulai dengan review bahan bacaan sebelum kita masuk ke dalam materi yang ini jauh lebih teologis lagi ya teman-teman ya. Terima kasih untuk pertemuan kita pada sore hari ini yang Krisna akan tutup kita dalam doa. Minggu depan kita hadir tepat waktu supaya, dan kalau misalnya ada pertanyaan yang belum selesai di minggu ini boleh untuk disiapkan minggu depan. Kita bisa mulai pada saat review kita melanjutkan diskusi tentang materi hari ini juga sangat terbuka sekali ya teman-teman. Terima kasih banyak semua.